Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya untuk kita semuanya, sahabat pelajar dan generasi muda Indonesia tentunya khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini, podcast SMP 63, kita kehadiran narasumber dan beliau ini adalah idola saya dari dulu di lapangan. Sampai saat ini beberapa falsafah yang mungkin beliau itu tidak sadari, tapi dalam kehidupan saya jalankan tentunya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP 169, yaitu Bapak Saman Putih MPD tentunya. Beliau ini adalah salah satu senior atau sesepuh di Jakarta Barat, khususnya di dunia olahraga, yaitu persepak bolaan. Jabatan beliau ini sungguh luar biasa. Salah satunya itu wasit nasional sepak bola ya di PSSI, itu pengurus PSSI Jakarta Barat. Terus apalagi beliau mengomandoi tentang perwasitan dan masih banyak lagi tentunya. Biar lebih kenal, monggo Pak Saman perkenalkan diri. Siapa sih Pak Saman ini sampai saat ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini sebagai motivator saya tentunya ke depan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bung Fajri. Ya, pertama tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami, khususnya saya sendiri, sangat berterima kasih kepada podcast SMP 63 Gemilang, luar biasa. Dan dalam kesempatan ini kebetulan hari ini kami kepala-kepala sekolah di wilayah Jakarta Barat sedang melakukan kegiatan di SMP 63 dalam rangka senam bersama gitu ya, bersama yang Kasuti. Dan alhamdulillah di luar dugaan juga ternyata saya ini tadi diseret-seret untuk datang ke podcast di SMP 63 yang sangat luar biasa keren, luar biasa gemilang SMP 63. Mana tepuk tangannya nih? Tepuk tangannya. Luar biasa keren SMP 63. Dan tadi saya juga udah keliling-keliling dan alhamdulillah progres 63 sangat luar biasa. Dan Pak Fajri, saya sampaikan terlalu berlebihan tadi. Apa yang prakata yang disampaikan tadi terlalu. Saya biasa saja, tetapi memang kebetulan sampai saat ini saya juga masih berkecimpung di dunia olahraga. Jadi alhamdulillah, termasuk mungkin sampai saat ini pun saya juga masih baik di Indo organisasi maupun Indo organisasi yang olahragaan, saya masih disuruh mengembangkan, disuruh membantu kegiatan-kegiatan olahraga begitu. Pak Saman nih, Pak Saman itu saya mengenal beliau ini dari 2013 saya benar-benar ada langsung terjun langsung secara organisasi di PSSI. Saya itu mengamati Pak Saman itu sebagai selain pembina, sebagai pemimpin gitu loh. Makanya banyak beberapa falsafah karena Pak tentang pemimpinannya di lapangan, cara memimpin di lapangan kita dalam dunia sepak bola tentunya, permainannya tentunya itu ada yang sampai sekarang yang saya tularkan ini luar biasa. Jadi pernah kejadian Pak di Wonogiri itu emas saya itu nabrak bis mobilnya. Saya ingat kata-kata Pak Saman begitu di lapangan. Kalau orang ngamuk, kalau orang lagi marah di lapangan, tepuklah, dieluslah, dieluslah punggungnya, badannya, orang itu akan reda gitu. Ini ketika tabrakan, kok langsung ada inspirasi gitu. Oh iya, ternyata dari orang yang ngamuk itu langsung reda. Dan hebatnya lagi, tidak diselesaikan dengan apapun yang sifatnya membenerin mobil bisnya atau gimana.
ya udah Pak, nggak apa-apa. Itu luar biasa. Itu salah satu filosofi yang diajarkan oleh Pak Saman ke kita, para wasit di lapangan tentunya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga sebagai inspirasi ya, kita generasi muda di saat itu tentunya di lapangan untuk menuju ke karirnya masing-masing. Saya melihat dan saya mendengar kemarin Pak Saman itu menjabat kepala sekolah. Ini kan luar biasa Pak. Seperti apa sih yang kita tanyakan itu, rahasianya atau tipnya dari lapangan bisa dipercaya mendapat amanah sebagai kepala sekolah? Monggo Pak. Baik, ini agak buka-bukaan dikit nih tadi. harus. Pertama, kebetulan memang dulu saya dari kecil memang saya mungkin dari orang tua itu memang ditanamkan kedisiplinan paling utama. Disiplin paling utama, disiplin, karena modal utama ya kepada anak-anak 63 loh. Jadi modal utama adalah disiplin ya. Siapa disiplin insya Allah pasti akan berhasil. Itu modal utama, termasuk saya ditanamkan oleh keluarga saya gitu. Jadi memang penanaman disiplin sampai saya kebetulan dulu saya SGO, bukan SMA ya, dulu SGO ya, sekolah guru olahraga itu. Terus kemudian melanjutkan di FPOK ya, jurusan olahraga. Kemudian ya seiring berjalannya waktu ternyata Allah memberikan jalan saya untuk datang ke Jakarta ya. Datang ke Jakarta di tahun 95 ya. Saya di Jakarta tahun 95. Ya biasa saja. Ya modal saya hanya disiplin, dan tolong tanamkan, saya bilang bahwa yang paling utama itu adalah disiplin. Yang kedua adalah kita harus ikhlas. Ikhlas. Yang ketiga, kita harus bersyukur. Bersyukur yang Allah berikan, Tuhan berikan pada saat ini. Dan yang paling utama kita harus komitmen. Itu yang saya bangun. Kalau misalkan memang kita diberikan tugas, diberikan kepercayaan kepada kita bahwa seorang pimpinan pasti akan melihat kita. Dan saya air mengalir saja. Saya tidak pernah berusaha pencitraan gitu kan. Sekarang kan banyak orang pencitraan. Oh enggak, kalau saya tadi modalnya adalah ikhlas. Kalau kita kerja ikhlas, itu di mata Allah, di mata Tuhan kita udah seperti itu. Tetapi kalau kita bekerja ataupun segala sesuatu dengan hanya tendensius, nggak bisa. Maka tadi saya sampaikan, kita pertama ikhlas, yang kedua kita juga bersyukur, yang paling terakhir adalah komitmen ya. Kalau kita dikasih tugas, dikasih kepercayaan, kita harus komit apa yang kita sampaikan. Maka ya baik dulu saya juga sampai saat ini di sekolah, kemudian saya juga di dunia olahraga, saya berusaha komitmen. Sama. Berarti sama ya, dalam artian dalam kehidupan maupun dunia olahraga tentunya ya. Itu dasar-dasar dari pokok-pokok kayak disiplin, ikhlas, bersyukur, dan komit itu yang tentunya inilah yang membawa kita ke suatu ke anugerah gitu loh ke depannya. Nah, sekarang kita bicara, tadi kita udah ngobrol tentang karier dari perjalanan menuju ini. Nah, sekarang sebagai kepala sekolah, kira-kira apa sih pandangan Bapak ya tentang sekarang kan perkembangan dan tantangan anak-anak muda gitu, khususnya anak-anak para pelajar Pak. Ini apa yang mesti dibangun sih sebagai kepala sekolah untuk salah satu menangkal atau sebagai motivasi juga anak-anak untuk bisa melewati zamannya ini dengan baik. Baik, kalau pertanyaan Bung Fajir ini luar biasa ini. Termasuk ini, mohon maaf ini dilihat juga ini semua rakyat Indonesia ya, pelajar terutama. Yang paling utama, saya tetap bahwa pelajar itu tidak bisa dikencengin terlalu kenceng, tetapi tidak bisa dikendorin. Artinya
sebagai seorang pelajar itu kita seperti main layangan gitu ya, tarik ulur sehingga nanti insya Allah anak-anak itu bisa terbang tinggi. Kalau dikecengin, anginnya kuat, ditarik pasti akan putus. Begitu juga kalau misalkan angin kencang, dikendorin terus, dia akan kemana-mana itu. Nah, saya menganalogikan bahwa di sini peran antara di dunia pendidikan itu kan ada 3 unsur ya. Pertama di sekolah sendiri, kemudian di rumah tangganya masing-masing, di keluarga dalam hal ini, dan yang ketiga adalah di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Maka peran paling utama sebetulnya adalah keluarga sebetulnya. Maka bagaimana menangkal yang teknologi, kemudian kemajuan zaman seperti saat ini, suka tidak suka kita nggak boleh menghindar, suka tidak suka kita harus ikuti agar kita tidak ketinggalan. Bagaimana caranya? Kita harus selalu mengarahkan kepada anak-anak kita agar berperilaku hal yang positif. Contoh, penggunaan HP ya, penggunaan HP sekarang itu kan juga harus perlu diwaspadai, bahwa di HP itu sendiri ada setannya tetapi ada ilmunya, sehingga kita harus mengambil dari sisi positifnya, tetapi anak tetap harus dalam pengawasan baik guru, pengawasan oleh orang tuanya, keluarga di rumah, dan tentunya di masyarakat. Tidak sedikit ya, mohon maaf, banyak yang anak tawuran ya dari HP. Iya kan, melalui FB, melalui Instagram, melalui WA. Tantangannya sekarang bukan tantangan secara langsung, tapi lewat HP. Begitu, maka peran orang tua, peran keluarga itu sangat tinggi. Begitu Pak. Oke, siap. Sekarang kembali ke dunia olahraga nih. Untuk Jakarta Barat. Jakarta Barat ini saya secara pribadi dan tentunya tim teman-teman itu suka kesana kemari. Dalam artian mungkin ada kita undangan atau apa ya, Karang Taruna apa, potensi atau apa ya, banyak skill di daerah itu banyak banget di wilayah-wilayah, contohnya khususnya untuk bola, sepak bola. Ini tentunya Jakarta Barat ini harus bisa apa ya, mewadahi. Tapi sayangnya setelah pandemi ini kayaknya untuk sepak bola, futsal itu agak nggak kayak awal gitu loh. Apa kira-kira sih sebenarnya Pak yang terjadi Pak? Begini, kita harus sama-sama tahu bahwa pandemi 2 tahun dan sampai sekarang masih corona belum berakhir ternyata ya, masih ada, maka kita tetap prokes dan sebagainya. Cuman di sisi lain perlu saya sampaikan, kebetulan tadi saya sebagai pengurus PSSI di Jakarta Barat, alhamdulillah kemarin sebetulnya semenjak habis pandemi kemarin kita sudah menyelesaikan Pak Fajri, menyelesaikan kompetisi internal di wilayah Jakarta Barat. Kebetulan itu seluruh SSB itu melaksanakan kegiatan di bawah naungan PSSI. Tapi sampai sekarang pun juga masih ada kegiatan-kegiatan yang kalau antar pelajar itu untuk futsal itu ada cup begitu. Jadi kejuaraan invitasi yang diselenggarakan oleh oleh sekolah atau lembaga-lembaga. Artinya tetap, cuman memang tidak semeriah seperti dulu sebelum pandemi gitu. Iya, karena begini Pak, kemarin saya mendidik di futsal tentunya. Itu ada beberapa anak didik tentunya yang memiliki kualitas dan sampai diambil oleh Iwa United. Kemarin hadir beliaunya ke sini selama 3 bulan ya, untuk kita kadang-kadang di lapangan dulu. Kenapa kita boleh dibilang untuk wilayah ini model potensi ini mungkin pelajar atau itu kita ada bangkitkan lagi. Kenapa? Benar, luar biasa banyak di wilayah ini, di bawah ini
banyak banget anak-anak yang memiliki potensi dan skill-skill yang mungkin secara alami itu, dan kita melihat kadang-kadang mungkin ini mereka yang akan ini, tapi ya yang mengakomodirnya ya itu yang kita belum ini gitu. Mungkin atau apa ya, kita berharap banget PSSI memiliki ke bawah apa ya, kayak perwakilan lagi yang untuk mencari mungkin bibit-bibit ini, mungkin di kecamatan atau di kelurahan ini, biar semua tidak terwadahi gini ya Pak. Kita kadang-kadang saya melihat itu benar-benar banyak banget potensi, dan kadang-kadang saya sampai kemarin manggil orang tua, Pak, anak bapak ini memiliki potensi banget di bola. Secara emosinya dia bisa meredam dia ini, akhirnya coba bapak masukin ke akademi. Setelah itu Pak, saya nggak punya biaya. Nah begitu, ini yang sebagai PR kita bersama gitu tentunya. Kira-kira gimana Pak itu Pak? Saya nggak bisa pungkiri bahwa di Jakarta Barat itu potensi anak-anak sangat luar biasa. Saya harus akui, tidak sedikit anak-anak kita baik di futsal maupun di sepak bola itu banyak banget yang punya talenta yang sampai ke nasional. Tidak sedikit anak Jakarta Barat itu, baik di timnas futsal maupun di timnas kita masih ingat yang terbaru adalah Hargianto itu adalah produk Jakarta Barat, orang Jakarta Barat, begitu juga adiknya. Artinya sebetulnya banyak, cuman memang itu memang di Sudin olahraga itu kan ada bidang yang menangani seperti itu. Termasuk nanti mungkin KONI juga itu bisa bekerja sama dengan induk organisasi untuk menangani seperti itu. Tetapi memang kita harus akui bahwa kami agak bukan kesulitan, tetapi keterbatasan semuanya sehingga itu memang belum bisa kita lakukan. Tetapi ke depan saya yakin bersama dengan Pak Ketua Umum PSSI Jakarta Barat, Pak Haji Ahmad Ruslan Sarjana Hukum, kita juga udah komit bersama agar potensi anak Jakarta Barat itu bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, siap. Jadi tadi kita udah banyak bicara tentang karier. Nah sekarang terakhir nih, pertanyaan terakhir itu harapan Pak. Harapannya untuk khususnya nih sahabat-sahabat pelajar generasi muda Indonesia nih, dari sesepuhnya olahraga nih, dunia olahraga Jakarta Barat, apa sih yang harus untuk menuju ke sananya biar lebih sukses untuk menghadapi tantangan zamannya tentunya? Baik, kita ketahui bahwa kebetulan sekarang sedang berlangsung Piala Dunia di Qatar. Kita sama-sama tahu bahwa berkat olahraga dunia bisa disatukan. Betul. Berkat olahraga semua orang bisa bersahabat. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat agama, di sana semuanya bergabung bersama. Kita berkompetisi untuk demi sebagai sportivitas di keolahragaan. Betul. Artinya apa? Saya harap adik-adik yang punya potensi di olahraga ya tolong dikembangkan. Saya yakin dan percaya dari olahraga adik-adik bisa punya masa depan. Tidak sedikit ya, kita mau di bulu tangkis, mau di sepak bola, mau di cabang olahraga yang lain, itu bisa untuk masa depan sebetulnya. Oke, terima kasih. Tentunya sahabat pelajar dan generasi muda Indonesia di seluruh tanah air, dari awal sampai akhir tentunya ada sebuah benang merah yang kita garis bawahi, bahwa olahraga bisa menjadikan kita untuk lebih baik, untuk membawa nama baik bangsa dan negara ini tentunya. Dan perlu diingat Bung Fajri bahwa beberapa waktu yang lalu kita sedih prihatin kejadian di yang di Malang, dan termasuk mungkin di wilayah-wilayah lain yang memang
fanatisme oke. Iya. Jadi pecandu sebagai orang yang memang kecanduan di klub ataupun ini oke. Tetapi semuanya ada regulasi toh. Iya, Ada betul. aturan, ada hal-hal yang memang oh ini boleh, ini tidak boleh, sehingga ini jangan sampai fanatismenya membabi buta. Iya, ini yang memang itu yang paling bahaya. nggak mendidik banget, sehingga saya yakin dan percaya bahwa sportivitas di olahraga itu harus kita junjung. Siap. Kalau saya komitmen seperti itu. Kalau memang kita menang, kalau kan kita kalah itu komitmen. Dan jangan harus memaksakan untuk menang. Betul, sepakat sekali. Ya. Oke, terima kasih sahabat pelajar dan generasi muda semuanya. Terima kasih banget atas kehadiran beliau di sini. Tentunya sebagai pencerahan kita untuk menuju masa depan. Terima kasih Pak Samad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 63 Gemilang. 63 Gemilang. Mana tepuk tangannya nih? Oke, terima kasih. Udah.